Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saudara, satu kebenaran yang sungguh luar biasa untuk saudara semua yang disampaikan oleh Pastor Andi tadi pagi, ya. Sebentar kita akan melihat juga penyampaian firman Tuhan, ya, yang saya kutip, ya saudara. Tapi sebelumnya itu saya ingin menyampaikan bahwa kenapa seperti pada judul thumbnail, ya, kenapa banyak orang-orang yang berjilbab atau orang saudara sepupu kita yang mengikuti pelayanan Pastor Andi. Saudara, karena di renungan firman Tuhan ini akan menjelaskan alasan-alasannya saudara, dan itu sangat alkitabiah. Sebab kita orang Kristen tidak dipanggil untuk hanya jago berkhotbah di atas mimbar, lalu menjelek-jelekkan yang lain, lalu jago berteologi, kemudian meremehkan orang lain. Tapi kita tetap merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Saudara, saya pribadi sangat kagum dengan Pastor Andi Simon. Wajar kita mengagumi manusia. Kenapa? Karena Pastor Andi Simon tidak hanya berkoar-koar, tetapi rahasia kebenaran firman Tuhan itu ada dimiliki oleh Pastor Andi Simon. Ada yang berkata bahwa kamu mempertajam visi dari Pak Andi Simon. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Pastor Andi Simon adalah gambaran, ya, dia sedang mempraktekkan firman Tuhan, dan semua mata tertuju kepada Pastor Andi Simon, saudara. Itu sebabnya menurut saya, beliau adalah satu teladan yang patut kita contoh dan patut kita memberikan informasi kepada saudara-saudara yang lain bahwa inilah yang harusnya kita contoh. Teladan-teladan seperti yang Tuhan mau memberikan hatinya, mau memberikan contoh sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita melihat bahwa berbagai suku, agama, ras datang kepada beliau untuk mendapatkan pertolongan, untuk merasakan kasih. Oke saudara, kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau. Kasih. Karena kalau kita bicara soal iman, nanti disangkutkan dengan perbuatan, apakah bisa ikut andil menyelamatkan. Pastor nggak masuk di area sana, ya. Biarlah pakar-pakar yang akan membahasnya. Pastor hanya share firman kehidupan. Biarlah kita semua semakin hari semakin hidup dalam kasih Tuhan. Pastor baca ya, Yakobus pasal 2 ayat 14-18. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan, makanan terbaik bagi rohani kita saat ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan berkata begini, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Boleh nggak kalau misalnya perbuatan ini, Pastor, sesuai rema yang Pastor dapat, kasih. Jadi kira-kira begini bunyinya, apa gunanya orang punya iman padahal ia tidak punya kasih? Kasih itu adalah iman. Karena yang saya percaya kasih itu adalah Yesus. Imanku hari ini dari Yesus. Maka ketika saya beriman, saya pasti iman itu disertai kasih. Kira-kira gitu. Nah, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi, kalau iman hendaklah disertai dengan kasih. Inilah bukti orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukti orang-orang yang sudah lahir baru. Bukti orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Pasti ada kasih. Yes. Ayat 15 ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan,
kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuh saudaranya. Apakah gunanya itu? Jadi ternyata orang bisa merasa dia punya iman, atau orang bisa menjadi seorang yang beragama. Imannya apa? Ada A, B, C, D, E, F. Tetapi di sini saudara-saudara, Yakobus pasal 2 ayat 16 berkata, apa gunanya? Jadi ternyata iman itu harus berguna. Iman bukan sarana untuk kita serang menyerang. Iman itu harus berguna, berdampak yang baik, tentu karya agun keselamatan. Tetapi buah-buah keselamatan itu apa? Kasih, perbuatan yang nyata. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami dapat kesempatan bisa melayani hampir semua kalangan, semua orang, semua agama. Wow. Jadi iman yang Tuhan kasih dalam hidupku ini sudah menjadi sebuah kata dan rasa. K-A-S-I-H, kasih. Orang-orang tidak melihat lagi Kristen, tapi orang melihat K-A-S-I-H, kasih. Kasih. Hari ini kami berkesempatan di Balikpapan kemarin ada sebuah kejadiannya, kebakaran satu daerah, dan sebentar tim yang akan ke sana untuk memberkati kurang lebih 100 keluarga. Kita barangkali tidak membawa agama A, B, C, D, E, F, tapi kasih. Kiranya bantuan berkat yang sebentar kita share kepada keluarga membutuhkannya yang sedang dalam kondisi duka, ada kasih yang mereka boleh rasakan. Demikian pula saudara-saudara, mungkin di mana engkau tinggal, biarlah iman kita disertai kasih. Kasih itu bukan cuma sekedar kalimat, tetapi hal yang bisa dirasakan. Amin. Kasih itu adalah Yesus. Yesus adalah kehidupan yang real. Kalau kita sering istilah hadirat Tuhan penuhi kita, amin. Hadirat Tuhan penuhi kita bukan cuma sekedar kita rasa-rasa sendiri, tetapi semua orang juga rindu merasakan hadirat Tuhan. Jadi kasih itu sesuatu yang real, dapat dirasakan. Amin. Kasih itu tidak identik dengan mamon, uang saja, atau pemberian, tetapi doa, keteladanan, kata-kata menguatkan, care, peduli, itu juga sebuah kehidupan iman yang disertai kasih. Oke saudara, luar biasa firman disampaikan oleh Pastor Andi Simon ya. Firman yang hidup, yang tidak perlu ditafsirkan jauh lebih dalam, itu sudah mengena ya. Tidak perlu lagi harus di apa ya saudara, seperti dibikin, dibawa ke dalam satu studi banding, dikaji dan lain-lain. Enggak. Udah sangat jelas ya, bagaimana kita harus punya kasih. Sehingga apa yang disampaikan Pastor Andi Simon, melayani semua agama. Itu sebabnya saudara melihat di sekeliling Pastor Andi Simon yang melayani itu, yang berjilbab seorang wanita, ikut dalam pelayanan Pastor Andi Simon. Dan juga yang datang ya, banyak yang berjilbab, saudara kita dari Muslim.
Inilah sifat Tuhan Yesus, saudara, sifat kasih. Saya belum melihat pelayanan Pak Stephen Tong dan Pak Muriwali, apakah ada seperti itu. Tapi yang saya lihat adalah berkoar-koar dari atas mimbar, lalu seolah-olah menganggap diri paling benar dengan menjatuhkan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Sedangkan Pak Andi Simon nyata kasihnya, perbuatannya nyata. Kalau dua orang ini saya lihat memang nyata ngomongannya, hanya ngomong doang nyata. Tapi saya belum melihat yang dilakukan seperti Pastor Andi Simon. Kenapa saya angkat ini buat saudara semua yang melihat video ini? Bahkan saya dorong saudara-saudara untuk share video ini lebih banyak lagi, sehingga banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak salah paham tentang sebuah kebenaran. Firman Tuhan tidak perlu ditafsirkan, dikaji lebih dalam, akhirnya menghasilkan pengertian yang salah. Firman Tuhan itu nyata. Kita baca, kita renungkan. Saudara bisa merenungkan sendiri firman Tuhan. Contohnya bahwa Anda perlu menerima Roh Kudus, tidak perlu ditafsirkan. Kan sudah jelas. Murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu. Tidak perlu ditafsirkan, saudara. Tinggal kita mau ikuti, kita mau terima Roh Kudus atau tidak. Kita mau dengarkan orang yang tidak percaya Roh Kudus, yang tidak percaya mujizat atau tidak. Mujizat itu masih ada. Tidak perlu ditafsirkan bahwa mujizat tidak ada. Nggak usah ditafsirkan. Tidak perlu, saudara. Jadi tinggal buka hati, mau menerima firman yang hidup dan terjadi dalam hidupmu. Mau Anda mau getar-getar, itu adalah manifestasi kuasa Roh Tuhan. Tidak perlu ditafsirkan bahwa tidak ada getar-getar ketika di zaman Tuhan. Tidak perlu ditafsirkan. Tinggal buka hati, bagaimanapun cara Tuhan bekerja untuk Anda, terima. Itulah iman. Itulah percaya kita. Ya. Jadi semoga firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dan juga channel Pastor Andi Simon dan channel-channel rohani yang membangun iman saudara yang bertumbuh kepada arah Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.